Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpah karunia, limpah iman, iman Islam, iman sehat. Hari ini kita bisa kembali menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah dilanjut dengan sama-sama kembali kita belajar untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Semoga Allah berkahi dan rahmati pertemuan hari ini. Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat dan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah untuk terus mau cinta dan dekat dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali bersilaturahim ke Masjid Ad-Dafa. Ya, sudah berapa bulan mungkin? Ada 6 bulan saja. Sudah sangat lama sekali karena qadarullah Pak, hari Senin teh sudah ada jadwal rutin saya di masjid daerah Balenda. Biasanya hari Senin keempat kalau tidak salah yang diagendakan sama Ustaz Asep. Namun qadarullah ada satu masjid yang tadinya Senin keempat tidak ada jadwal, sekarang sudah mulai terjadwal setiap hari Senin pada maghrib di daerah Balenda. Dan Alhamdulillah hari Rabu saya kemarin diingatkan oleh Ustaz Asep barangkali bisa silaturahim untuk sama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini bisa membersamai bapak-bapak maghrib, dan kita coba terus belajar bagaimana bisa semakin cinta, semangat dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga bisa semangat pula dalam pengamalan keseharian kita. Ya, Bapak-bapak, Alhamdulillah damang ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat lahir batin. Tidak terasa Pak, kita terus dihadapkan dengan waktu yang begitu cepat ya. Kemarin Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, tak terasa dalam waktu dekat Zulhijjah akan tiba ya. Dan ternyata Allah telah memberikan nasihat dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkannya dari berbagai macam aktivitas, dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi itu Pak. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu ternyata kita dihadapkan dengan pilihan ya. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah itu terserah kita mau diisi dengan kegiatan apa. Apakah bentuknya amal baik atau amal buruk, atau bisa jadi amal yang sia-sia. Ya, apa itu amal? Perbuatan. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ternyata Al-Quran telah memberikan nasihat ya kepada kita semua agar setiap waktu yang Allah berikan silahkan diisi. Pilih kira-kira mau dipergunakan dengan apa. Ya, misalnya Pak, kita bangun dari tempat tidur. Ya, sejatinya kata Al-Quran, orang
orang yang terus berdoa kepada Allah, maka dia akan ditanamkan sifat jauh dari kesombongan. Ya, orang yang sering berterima kasih kepada Allah itu dijauhkan dari sifat sombong, kata Allah. Bapak bisa lihat Quran surah ke-40, maka surah Ghafir, ya, surah ke-40 ayat ke-60. Halaman 474. Surah ke-40 ayat ke-60. Surah Ghafir ayat ke-60. Ya. Ada surah 40 halaman 474. 474. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun. An ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. An ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Enggak, kalau dibacakan namanya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, percaya akan aku perkenalkan kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Mudah-mudahan Allah dengan segala firman-Nya. Ya, nah ini Pak ayat dalil tentang orang yang berdoa kepada Allah niscaya akan Allah perkenankan, Allah kabulkan. Jadi penting Pak doanya. Ya. Bahkan orang yang tidak pernah mau berdoa kepada Allah, kata Allah dikategorikan orang yang sombong dan mungkin akan dilemparkan ke dalam api neraka yang hina dan bina, yaitu neraka jahanam. Nah ini Pak, pentingnya kalau bangun tidur, ya mau masuk masjid, masuk WC, keluar masjid, mau makan, sesudah makan, doa itu penting. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita ingat gitu Pak ya Allah pas bangun tidur, punten misalnya kita tidak rutin, tidak biasa dalam berterima kasih kepada Allah. Nah mulai nanti ya biasakanlah. Kenapa Ustadz? Biar kita terhindar dari golongan orang-orang yang sombong. Ya,
Nah, sudah bangun tidur, berdoa sama Allah, ngapain Ustaz? Tidur lagi? Atau bergerak? Ya, enaknya ngapain Pak kalau udah bangun tidur? Nah, tergantung Ustaz. Kalau bangun tabuh 2, ya enaknya tidur lagi. Ya, padahal di dalam Al-Quran Pak disebutkan orang penghuni surga itu mayoritas orang-orang yang tidur malam itu sedikit. Ya, lebih banyak diisi dengan hal-hal yang menimbulkan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Allah. Kalau kita kenalnya itu amal soleh, kan ada amal soleh, ada amal salah, ya. Ada juga yang amal-amalan. Perbuatan itu bisa dikategorikan soleh ketika dia ingat kepada Allah. Contoh, Pak. Ya, Bapak tahu ini apa? Air minum, ya. Nah, orang mau minum itu bisa bernilai soleh, bisa tidak bernilai apa-apa. Kumaha Ustaz, contoh amal soleh dengan amal biasa teh? Kalau minumnya ingat sama Allah, pasti nggak akan lepas mengucapkan kalimat minimal Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu perbuatan ini teh Pak sudah mengamalkan satu ayat. Ya, belum apa-apa itu teh Pak, baru beraktivitas, termasuk minum. Bapak pakai sendal, bangun dari tempat tidur, bangun dari tempat duduk, ya, ayo Bapak dipayung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tiba-tiba punten, apa orang Sunda bilang teh Pak, bangun gebis Pak ya, lagi bangun jatuh kepala Pak, kasaleo, minimal Pak dari kita bangun teh sudah berterima kasih kepada Allah. Kalaupun nanti takdirnya dari bangun tiba-tiba dihadapkan dengan musibah, setidaknya kita ingat kepada Allah. Ya, nah lantas ngapain lagi Ustaz? Ya, sebaik-baik perbuatan setelah berdoa dari bangun tidur itu tunaikan tahajud. Ya, ada yang belum pernah tahajud? Bapak-bapak yang belum pernah tahajud ada? Tidak? Alhamdulillah, tiap hari tahajud? Tidak juga ya? Nah, nanti kan saya tidak salah bertanya Pak ya. Apa sih Ustaz nikmatnya sholat tahajud? Ya, kita buka surat ke-17 Pak. Surat ke-17 Al-Isra ayat 79. Ya, halaman 290. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79 halaman 290. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi. Hati-hati. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Pak, dahsyatnya tahajud. Jadi kalau kita ingat dengan ayat ini, tergerak diri kita ingin sekali menunaikan tahajud. Kenapa Ustaz? Lakukan sebagian malam untuk sholat tahajud. Agar apa? Agar Allah mengangkat kita pada golongan orang-orang yang terpuji. Ya. Jadi satu di antara sekian banyak keistimewaan orang-orang yang menunaikan sholat tahajud, di antaranya diangkat oleh Allah, dihadapkan pada orang-orang yang kita mungkin termasuk dalam golongan orang-orang terpuji. Nggak akan ada tuh Pak orang-orang yang berani merendahkan kita. Kenapa? Orang yang sering menunaikan sholat tahajud itu biasanya tertanam hati yang lemah lembut, akhlak, adab, ucap yang baik. Makanya terlihat kalau ada di antara kita yang mudah amarah, mudah emosi, gede ngambek, ya Pak ya, kadang-kadang gampang kasuan, ambek ya, ringan, mukul orang, menyakiti. Nah, satu di antaranya karena jarak tahajud, gitu ya. Jadi kalau ada di antara kita yang bertanya, Bapak teh bangun Pak jam 2, ya Allah tumben api teh munggah tabung 2 aya naon. Nah, coba dorong dari sini Pak. Kalau sudah kenal tadabbur, biasanya lebih ringan Pak pengamalan teh. Kenapa? Karena kita paham Al-Quran itu turun lebih kurang 6.429 ayat. Allah itu tidak hanya mengucapkan kalimat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, alhamdulillahirabbil alamin, tidak banyak. Dan setiap ayat itu punya makna tertentu. Tadi Pak ya, apa sih Ustaz keistimewaan orang yang berdoa? Kadang-kadang orang teh kalau beres sholat assalamualaikum berangkat aja, seakan-akan tidak ada hal yang tidak diketahui Pak dari keistimewaan orang-orang yang sering mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ya, makanya Pak ringankan untuk banyak meminta. Selain berterima kasih teh minta ampun, ya. Karena kita sadar dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sadar dengan usia yang semakin bertambah. Mungkin orang-orang nyebutnya kita teh udah semakin senior. Ya, senior mah masih rada enak Pak ya kedengarannya. Coba kalau kalimatnya semakin tua, semakin sepuh. Dan ternyata orang yang ingat dengan dirinya, sadar dengan keadaan dirinya, dia tidak akan pernah lepas untuk terus berterima kasih kepada Allah. Tahajud penting. Ya, nah Ustaz, tadi kata Ustaz, orang yang ahli surga teh sedikit tidur di waktu malam, bukan sahur abdi Pak. Kata Allah di dalam Quran, Bapak bisa buka Quran surah ke-51. Ya. Surah ke-51 Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Ayat 15 halaman 521. Ya. Tadi yang pertama apa Pak? Bangun tidur, jangan lupa berdoa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana amanah mah doa sudah makan ya. Tuh kan ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, gitu ya. Ustaz teu apal, ya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah hatur nuhun tos biasa gugah deui. Ya. Setelah doa ngapain Pak? Tidur lagi atau ibadah? Ibadah apa yang dilakukan dalam ibadahnya? Tahajud. Ya. Nah, di ayat 15 sampai 18 surah Az-Zariyat ini Allah gambarkan penghuni surga itu tidur malamnya sebentar atau sedikit. Yuk kita coba bacakan. Ada yang mau bacakan Pak? Atau dipimpin saya? Pimpin ke Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون. Ya, mulai. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga yang ada mata air. Mereka mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sungguhnya waktu di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Benar-benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Pak, kalau ada di antara kita yang mendambakan pengen surga, ciri satu di antara banyaknya penghuni surga adalah orang yang tidur malamnya sedikit. Ya, tidur malamnya paling lama berapa lama? 8 jam ya. Nah, nanti Pak kurangi sedikit jadi 7,5 jam. Nanggung ya sedikit Pak. Tapi bahkan yang dimaksud tidur malam sedikit di sini teh bukan berarti habis dengan waktu yang sia-sia. Punten banyak kalau kita makan kadang-kadang sok aya tugas tengah ronda. Ya, tengah malam bangun tidurnya sebentar, Ustaz saya mah ngapain Pak? Nonton bola. Ustaz abdi mah sakadar tidur tamu salapan, bukan tamu 12 lanjut ngarumpi, ngarokok, cikopi, gorengan, sabari ngaronda. Nah, bukan itu. Yang dimaksud di ayat 18-nya, mereka memohon ampun kepada Allah, dihabiskan waktunya dengan ibadah.
Ya, kalau kita biasa tidur, Bapak suka tidur dalam sabaraha kalau istirahat? 10, ya. Paling cepat biasanya jam berapa, Pak? Tamu 8 bisa dapatnya. Bukan tamu sabaraha biasa, Pak? Tamu 6, wah, tos lewat atau subuhnya, oke. Ya, Ustaz, abdi tidur tamu 8 biasa bukan tamu 3 cekap 7 jam. Ada waktu, Pak, bangun jam 3, angkat tangan. Tahajud paling lama kalau 11 rakaat ya setengah jam, apa? Tabu obat pas selesai beres tahajud ngapain Ustaz? Ya zikir. Ya, manfaatkan Pak, wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah tahajud teh diisi waktunya dengan istighfar, sadar dengan dosa. Ya, karena nanti sidang kita di hadapan Allah teh Pak bukan dilihat dari usia 60 tahun ke atas, tidak. Dosa yang akan diperlihatkan itu dari dosa ketika masuk waktu balik kita. Kalau kita selama hidup di dunia yang gak pernah minta maaf, taubat, angkat tangan, mohon ampun kepada Allah, nanti teh diperlihatkan di hadapan Allah tempat dosa-dosa kita. Jadi beruntung Pak, kalau kita sudah belajar tadabbur, ya mulai mengerti apa yang Allah ingatkan dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, terdorong, tuh ya Allah, umur teh semakin tua, semakin nambah, waktu kita habis dengan di rumah istirahat. Ya, punten Pak ya, saya nggak bilang bapak-bapak ke ahli subuh. Bapak-bapak ada yang subuhnya masih di rumah? Ada? Lebaran Pak, wah enak Pak, subuh ke masjid teh. Ya, Ustaz dan Tuluh, nah ini dalil ini yang harus menjadi penguat kita. Kalau masih terbiasa di rumah, kurangi. Kenapa Ustaz? Abdi mah Ustaz bukan teh tabung genap, sok sesah tabung opat teh. Apalagi saya lihat Pak dari belokan tadi, saya dari jalan apa itu? Bojongkoneng sampai ke belokan mau ke sini, masjid teh asa seueur. Jadi kalau azan, ada panggilan azan teh, insya Allah rumah Bapak sedalam-dalamnya rumah Bapak pasti kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pilihan kedengeran. Mau berangkat atau tidur lagi. Makanya bab muadzin juga sama Pak. Kalau subuh azannya jangan dikasih irama yang syahdu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Enak tuh. Azannya enak. Tapi yang mendengarkannya juga lebih enak. Cuma nanti tantangannya pilihan Pak. Dengar azan kayak begini, bangun atau lanjut tidur. Kan kadang-kadang nyawa kita kamu hati Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiris syahdu Tiba Pak. Makanya kalau subuh mah khasnya harus rada gagah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau enggak pakai hijaz Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat. Subuh pakai yang syahdu asal haus. Ya, nah ini penting. Tapi punten Pak ya, ulah nyalakeun muadzina oke. Gara-gara nu ada Ustaz tapi teh subuh sok tibra deui wae. Kunaon Pak? Gak enakeun. Adem tambah tibra pokok teh. Jadi yang salah.
Ya, ini Pak, satu di antara penghuni surga. Jadi kalau kita bertanya, Ustaz, boleh nggak tidurnya sebentar? Dan Rasulullah sebentar tidurnya Pak. Bahkan kalau kita buka dalilnya Pak ya, jarang sekali Rasulullah selepas sholat Isya masih berkegiatan, itu jarang. Rasulullah itu kalau udah beres sholat Isya, tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan, pulang, ngapain? Istirahat. Agar apa? Biar di sepertiga malam bisa bangun. Kita mah beda. Semakin malam teh semakin aktif. Mau nonton bola banyak. Ya, namun Persib jika kamari di sana beres setengah sarapan, beres bola teh bukan istirahat, malah kumpul, ngomongkan apa? Wasit salahnya malah offset. Wah, bukan wasit lamun kayak di bangku saya. Wow, disalahkan padahal teu mau salah wasit Pak. Lisan habis dalam membicarakan yang tidak manfaat. Nah, ini hal-hal sederhana dari pembelajaran tadabbur yang bisa kita realisasikan. Dan Ustaz, berat ya pengamalan ayat-ayat Al-Quran? Iya Pak. Karena memang kata Allah, Bapak bisa buka Quran surah 73, surah Al-Muzammil, ya, surah 73 ayat ke-1 sampai ke-5, halaman 574. Surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ke-5, halaman 574. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya, maka atau lebih dari ya, satu ayat lagi. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Nah, ini Pak. Jadi kalau sudah berdoa, kemudian tahajud, ya lantas ngapain lagi Ustaz? Sambil menunggu waktu subuh, ngapain? Baca Quran.
Ya, panggilannya ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut Muhammad. Lah, muntah tidur pakai selimut teh, sok atau garuga. Umil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari. Ya, sholat apa Ustaz? Tahajud. Isfahu aw inqus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Jadi waktunya panjang Pak, bisa sebelum subuh, bisa jam 3, bisa jam 2, itu bisa ditunaikan tahajud. Ausin alaihi warattilil Qur'ana tartila, kalau udah beres tahajud, sok atuh buka sebentar ma'al Qur'an, baca dengan perlahan-lahan. Dengan baca yang dimaksud di sini itu tartila itu Pak, tenang. Kan kalau udah tahajud apa? Damai. Aku ya, inna sanuki alaika qaulan tsaqila, fahami dengan baik bahwa Allah akan menyampaikan, menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Apa yang dimaksud? Ayat-ayat ini teh berat dalam pengaplikasiannya, dalam pengamalannya. Punten Pak ya, maaf Pak ya, punten saya mau tanya, sholat maghrib berjamaah teh gampang atau susah? Pak, Bu Abdi diulang ya. Sholat maghrib berjamaah menurut bapak-bapak gampang atau susah? Gampang. Ya, lihat Pak. Saya cuma di Aldapa Pak, dapat kesempatan jadwal taklim pas di pinggir jalan, pas ini teh jalannya rute akses yang paling banyak orang dulu lama. Allahu Akbar, tadi baru kan padat. Tapi ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Merespon panggilan azan itu ternyata dorongannya hidayah dan taufik. Ya, apa bedanya hidayah dan taufik Pak? Hidayah mah hidayah, taufik mah taufik. Ya, ya, hidayah itu kan petunjuk Pak. Sudah Allah berikan peluang, sok kedengeran panggilan azan, maka pilihan apa yang mau dilakukan, berhenti ibadah atau melanjutkan aktivitas. Sama kayak tadi Pak, Bapak bangun tiba-tiba bangun jam 1, jam 2, terbiasa. Ingat dengan surah 40 ayat 60 tadi Pak, orang yang ketika bangun langsung berdoa kepada Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah, maka ditanamkan, dijauhkan dari sifat sombong. Bahkan ujungnya dijauhkan dari api neraka. Orang yang gak pernah berdoa kepada Allah akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam secara hina dan hina. Beres doa, tahajud. Apa tujuan tahajud? Biar diangkat derajat kita menjadi golongan orang-orang yang terpuji di hadapan Allah. Punten Pak ya, derajat orang terpuji di hadapan Allah mah gak jadi jaminan orang yang banyak hartanya kalah dia. Orang yang menjadi derajat terpuji di hadapan Allah bukan orang yang luas rumahnya, bukan itu. Kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Orang yang ketika hidup di dunianya sering menunaikan sholat tahajud, maka Allah angkat derajatnya menjadi hamba yang terpuji di hadapan Allah. Beres tahajud ngapain Ustaz? Kita ingat dengan Quran, bukan Qurannya. Baca Quran walaupun sedikit kata Allah, sebentar aja, tapi bacanya dengan perlahan-lahan. Ya Pak, Quran itu bukan hanya dibaca, tapi ditadabburi. Apa artinya tadabbur Pak? Tadabburnya apa? Dihayati, sampaikan, diresapi. Kan ciri orang beriman itu diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan.
Loh Ustaz, emang kenapa banyak orang yang mengaku beriman hanya dalam lisan, tidak nyampe ke hati, Pak? Bahkan tidak dibuktikan dengan perbuatan, tapi ngaku iman. Nah, nanti ada Pak dalilnya ya. Mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan lagi bisa silaturahmi ke sini. Ya, ini Pak, berdoa, tahajud, baca Quran. Ini belum sholat subuh, Pak. Nanti ada dalil pilihannya, Pak Ustaz. Pak Ustaz, kira-kira mending sholat subuh atau mending tidur lagi? Nanti ada dalilnya. Ya, ini aslinya belajar tadabbur. Bercerita, Quran jawab. Bertanya, Quran jawab. Punya masalah, Quran yang jawab. Yang berat, imannya. Qurannya sudah dibaca lewat lisan, tapi nggak nyampe tauhidnya ke hati. Bahkan berat dalam pengamalan, maka imannya dipertanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, bisa Pak diamalkan? Insya Allah. Coba Pak ya, nanti pulang dari sini